kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi pelajaran IPS kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 23 ya. Kita masih akan mempelajari tentang karakteristik geografis negara di wilayah Asia Tenggara. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang negara Singapura dan Vietnam. Terlebih dahulu kita masuk ke negara Singapura. Wilayah Singapura terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan dengan Selat Johor, Kepulauan Riau, Laut Tiongkok Selatan, dan Selat Malaka. Wilayah Singapura terdiri atas satu pulau utama dan 63 pulau kecil. Dan hampir seluruh dari wilayah Singapura itu adalah dataran rendah yang rata. Selebihnya tanah bergelombang dan beberapa bukit yang ada di sebelah barat daya. Nah, selain itu juga wilayah Singapura juga dilalui oleh Sungai Kranji. Ya. Sebelum pembangunan dilakukan, wilayah Singapura hanyalah berupa hutan lebat. Ya. Namun setelah itu melalui perkembangan, sekarang kita lihat sekali negara Singapura termasuk negara dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Walaupun wilayahnya terhitung kecil ya, tapi hasil dari pendapatannya adalah tertinggi di Asia Tenggara. Dan Singapura itu merupakan salah satu negara yang wilayahnya terkecil di dunia ya. Akan tetapi pertumbuhan ekonominya sangat pesat, makanya walaupun wilayahnya kecil tapi pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Dan selain itu juga di negara Singapura itu berdasarkan tonase kargo ya, pelabuhan Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk kedua di dunia setelah Shanghai. Kita lihat sekali ya, walaupun wilayahnya kecil, pendapatan ekonominya paling tinggi di Asia Tenggara, kemudian mereka memiliki pelabuhan yang termasuk kategori tersibuk di dunia urutan kedua setelah Shanghai. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah lambang dan juga bendera dari negara Singapura. Nah, kepala negara Singapura itu dipimpin oleh seorang presiden ya, kemudian etnis ataupun penduduk di sana itu dominan adalah Tionghoa, kemudian Melayu dan juga India. Dan kalau kita lihat hasil utama dari negara Singapura ini adalah industri, perdagangan dan juga jasa, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Dan salah satu maskot yang paling dikenal dari negara Singapura adalah seperti ini ya. Ini adalah patung dari Merlion ya, yang merupakan lambang dari negara Singapura. Jadi bila kamu berkunjung ke Singapura kayaknya kurang afdol atau kurang pas kalau tidak berfoto di patung ini ya. Oke. Itulah tentang negara Singapura, dan mari kita masuk ke negara yang kedua yaitu Vietnam. Negara Vietnam itu terletak berbatasan langsung dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, kemudian Laos dan juga Kamboja. Bentang alam Vietnam itu merupakan pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xiphan. Dan gunung tersebut memiliki keanekaragaman tentang flora dan fauna. Di bagian utara Vietnam terdapat dataran tinggi yang sangat luas dan disebut sebagai tanah tinggi Tonkin ya, yang dilalui oleh Sungai Merah. Dan di bagian tenggara Vietnam terdapat pegunungan Annam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Di sebelah selatan itu terdapat delta Sungai Mekong. Ya. Kalau kita lihat lambang dan benderanya seperti ini ya. Dan kepala negara dari Vietnam itu adalah presiden, kemudian hasil utamanya adalah beras, jagung, kayu jati dan juga karet, dan mata uangnya adalah dong. Nah, sebagai informasi tambahan buat kalian ya, pemerintah Vietnam itu dikuasai oleh Partai Komunis ya, dengan presiden menjadi kepala negara atau dewan negara. Sementara itu, pemerintah pusat dijalankan oleh anggota Dewan Menteri di bawah pimpinan Perdana Menteri. Nah, itu tentang karakteristik geografis dan juga beberapa informasi mengenai
negara Vietnam. Oke, untuk kegiatan kamu di rumah adalah silahkan kamu cari informasi tentang karakteristik dan geografis dari negara Asia Tenggara yaitu Thailand. Dan kamu jelaskan karakteristik dan geografisnya itu dalam bentuk video. Oke. Paling terakhir Ibu terima tugas ini adalah hari Senin ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.